Qin Yichan berpikir bahwa ini seharusnya bukan kebencian pribadi. Dia hanya memasuki rumah surga suci, dan dia tidak memiliki dendam seperti itu terhadapnya. Selain itu, Qin Yichan percaya bahwa mereka yang berada dalam bahaya tahu betul apa akibatnya jika mereka melakukan kesalahan. Tuan Istana Tua muncul secara pribadi dan mengambil dirinya sendiri. Pada kenyataannya, itu menunjukkan sikap. Tidak peduli siapa itu, begitu Anda berani menyakitinya, Anda harus menghadapi kemarahan Tuan Istana Tua. Master Istana Tua adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan amarahnya tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Meski dari kejadian ini sepertinya tidak ada petunjuk, semuanya tampak mulus. Namun nyatanya, masih ada jejak yang harus diikuti. Moko. Meskipun Moko juga disingkirkan, sebuah petunjuk tetap ada. Di balik layar, orang yang ingin menyingkirkan dirinya bisa membuat Moco melakukan pekerjaannya untuknya. Moko adalah titik terobosan terbesar. Aku ingin melihat siapa itu, bersedia menjadi anjing lari alien. Qin Yichan memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan jauh di dalam pupilnya. Hanya alien yang saat ini sangat ingin menyingkirkannya. Ras manusia memiliki hantu batin, dan hantu batin ini sangat tersembunyi, dan statusnya di Seng Tianfu tidak rendah. Qin Yichan sangat beruntung karena hantu batin melakukannya saat ini, dan memilih untuk membiarkan Mo melakukannya sendiri. Jika hantu dalam menembak dirinya sendiri, dia mungkin tidak dapat melarikan diri hidup-hidup. Biarkan Mo mengambil gambar, yang menunjukkan bahwa hantu batin tidak ingin mengungkapkan dirinya. Dia memiliki plot yang lebih tinggi. Bahkan jika ia membunuh dirinya sendiri, Human Rache tetaplah Human Rache, dan ia dapat berdiri di daratan. Ingin menghancurkan ras manusia kecuali menjadi penguasa surga. Penguasa Istana Surgawi adalah penguasa ras manusia. Keputusannya bisa membuat Human Rache sejahtera, sekaligus bisa membawa Human Rache ke jurang maut. Qin Yichan bergidik memikirkan apa yang akan terjadi jika hantu batin itu duduk di dalam rumah. Dan kemudian, ada lebih banyak orang yang ragu. Apalagi mereka semua terkenal dengan ras manusia, dan mereka telah memberikan kontribusi besar bagi ras manusia. Terlalu sulit untuk menemukan hantu batin di antara orang-orang ini. Su Elder, apakah kamu tahu siapa yang dijinakkan Momo? Setelah mengesampingkan kemungkinan Su Hua, sikap Qin Yichan terhadapnya jelas jauh lebih lembut, dan dia ditanyai sekarang. Moko. Su Hua memandang ke arahnya dengan ragu. Tampaknya tidak mengerti mengapa dia bertanya demikian. Itu dia. Dalam perjalanan ke Vast Glacial Palace, Moko mengalami kecelakaan. Jadi saya ingin membayar orang yang menjinakkan Moko. Mata Qin Yichan berkilat. Ini adalah titik lemah yang ditinggalkan oleh hantu batin. Selama Anda menemukan orang yang menjinakkan Moko, Anda akan dapat menemukan orang di belakang layar. Apa yang terjadi pada Moko? Su Hua sedikit terkejut, tetapi setelah melihat bahwa Qin Yichan aman dan sehat, dia tidak memikirkannya, dan berkata, Moko sebenarnya adalah bela diri surgawi, yang diperoleh oleh seorang penatua dan dikirim kembali ke pintu bulu pedang. Dan didomestikasi di dalam pintu bulu pedang, Tianwu. Alis Qin Yichan tiba-tiba membeku. Bagaimana Tianwu bisa terlibat? Tanda seru. Tanda seru. Dengan cara ini, Tianwu, Jian Yu, Guang Han, 3 pasukan puncak ras manusia dicurigai. Orang ini benar-benar alat yang bagus. Qin Yichan berpikir bahwa orang di belakang layar bergegas melakukannya dengan tergesa-gesa. Dia pasti akan meninggalkan banyak titik lemah. Tetapi tidak menyangka bahwa hal yang tampaknya sederhana ini. Tetapi orang di belakang layar melibatkan 3 pengaruh besar masuk. Saya tidak tahu apa yang disebut tetua Tianwu itu. Qin Yichan menekan pikiran di dalam hatinya dan bertanya lagi. Ini penatua Ji Houde. Su Hua jelas tidak terlalu memikirkannya, dan berpikir bahwa Qin Yichan hanya memperbaiki dosa-dosanya. Ji Houde. Qin Yichan menuliskan namanya, dengan tenang. Orang ini sangat mencurigakan. Dia mendapatkan Mouke, yang memiliki Blood Dragon Bloodline. Mengapa dia tidak menaruhnya di panti asuhan Tianwu dan malah memberikannya kepada Jian Yu? Sekarang tampaknya ini adalah hal yang mencurigakan. Yah, meski penatua Ji ini bukan orang di belakang layar, masih ada hubungannya. Anda datang ke sini, melihat Lu Lingying dan Xiao Linger berdiri di samping Qin Yichan, Su Hua tampak tak berdaya. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Vast Glacial Palace dapat mengabaikannya. Tetapi orang ini adalah Qin Yichan yang memiliki roh bela diri naga sejati. Bawa mereka pergi. Qin Yichan menegang pinggang ramping Lu Ling. Nadanya tegas. Dia tidak ingin istrinya disengat oleh orang lain. Oh, akhirnya aku bisa keluar dan bermain. Little Linger melompat, bersemangat. Jelas, dia tidak senang karena dia terjebak di sini. Jadi dia selalu mencari seseorang untuk bernapas. Su Hua mengerutkan kening, ragu-ragu, atau berkata, jika kamu ingin mengambil Xiao Linger, kamu perlu bertanya pada leluhur. Dia sangat halus. Rupanya, dia merasa bersalah karena mengambil Lu Lingying dan Xiao Linger. Dia melakukan ini untuk ras manusia, tetapi itu juga akan menyebabkan kerugian besar bagi Qin Yichan. Sepanjang jalan, berapa banyak kesulitan yang dialami dengan Qin Yichan yang tak terbayangkan, dan ini semua didasarkan pada fakta bahwa dia memiliki roh bela diri naga sejati.
Jika Qin Yichen adalah orang tanpa roh bela diri naga sejati, maka dalam kehidupan ini, tidak mungkin untuk bersatu kembali dengan istri dan putrinya. Leluhur. Qin Yichen tiba-tiba teringat situasi Xiao Linger. Little Linger itu spesial. Dia tahu itu dengan baik. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak jelas. Dia ingat kuil kuno. Dari semua indikasi, itu adalah altar yang ditinggalkan oleh ras tertentu. Dan jelas, itu bukan ras manusia. Namun, balapan itu menurutnya tidak jahat sama sekali. Sebaliknya, dia dan Lu Lingying mendapat banyak manfaat darinya. Hanya saja Xiao Linger di dalam tubuhnya sepertinya mengandung semua detail ras itu. Kuil kuno itu, saya tidak tahu berapa 10.000 tahun telah ada di sana. Mungkin 1 juta tahun, atau mungkin 2 juta tahun. Energi yang dipadatkan oleh Gathering Spirit Array yang besar itu sama sekali tidak dapat diperkirakan. Dan semua energi itu disimpan dalam semangat kecil. Jika bisa digunakan oleh roh kecil, maka itu akan sangat berguna. Nyatanya, dia juga ingin tahu apa yang terjadi pada Xiao Linger. Mungkin leluhur dari Vast Glacial Palace harus jelas. Tentu Penatua, apakah Anda ingin saya melihat leluhur? Saat ini, Qin Yichen memberitahu Su Hua. Ini, Su Hua tampak agak ragu-ragu. Tetapi, pada saat berikutnya, sebuah suara tua terdengar di telinganya, bahwa dia menemuiku. Leluhur ingin melihatmu. Su Hua menarik napas dan berkata pada Qin Yichen. Rupanya, ketika Qin Yichen menunjukkan roh bela diri naga sejati, leluhur terkejut.